Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali lagi ke channel saya. Sebelum saya lanjutkan ke penjelasannya, nah bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe. Kemudian jika menurut kalian ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oh iya, jangan lupa juga klik tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan info dari saya. Terima kasih. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTV. Jadi, di sini merupakan kelanjutan dari SPLTV yang pertama. Oke, kita langsung saja ke langkah-langkah menyelesaikan masalah konstekstual. Jadi, langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan SPLTV tersebut, langkah pertamanya itu adalah melakukan permisalan. Jadi kita lakukan permisalan di sini itu adalah menentukan objek-objek yang ada pada masalah tersebut. Nah, kita tahu di sini permasalahannya itu merupakan soal cerita dalam bahasa sehari-hari kan. Jadi dari permasalahan tersebut kita tentukan objek-objeknya yang mana nanti akan kita misalkan menjadi variabel, sehingga akan mempermudah kita mengubah permasalahan tersebut ke dalam bahasa matematika. Nah, langkah selanjutnya membuat model matematika. Jadi setelah kita tentukan objek yang akan kita misalkan menjadi variabel, langkah selanjutnya membuat model matematika. Kita tahu model matematika itu maksudnya soal cerita dalam bahasa sehari-hari tadi akan kita kemas ke dalam bahasa matematika yang lebih sederhana sehingga mudah untuk dipahami dan akan mempermudah kita dalam melakukan penyelesaiannya. Nah, langkah yang selanjutnya itu melakukan penyelesaian mana di sini masalah tersebut dalam bentuk SPLTV. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, untuk soal yang pertama di sini, sebuah toko mempunyai persediaan air mineral dalam kemasan botol kecil, sedang dan besar. Volume 2 botol kecil dan 3 botol sedang adalah 3450 ml. Volume 3 botol kecil dan 4 botol besar adalah 7800 ml. Volume 2 botol sedang dan 3 botol besar adalah 6000 ml. Tentukan volume setiap jenis botol kemasan air mineral tersebut. Nah, untuk soal yang kedua, 2 tahun yang akan datang, jumlah usia Anita, Doni, dan Priska adalah 39 tahun. Sekarang usia Anita 4 tahun kurang dari usia Doni, sedangkan jumlah usia Doni dan Priska 25 tahun. Jika sekarang tahun 2020, tentukan tahun lahir Anita, Doni, dan Priska. Oke, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Jadi untuk penyelesaian soal tersebut, langkah pertama kita tentukan dulu objek yang akan kita misalkan menjadi variabel. Jadi kita lihat manakah objek yang akan kita misalkan menjadi variabelnya. Jadi cara melihatnya, keterangan di situnya ya. Jadi kita lihat di sini ada kemasan botol kecil, sedang, dan besar. Di kalimat berikutnya juga ada botol kecil, botol sedang. Begitu juga untuk kalimat yang ketiga. Di sini ada botol-botol juga kan. Berarti bisa kita tarik kesimpulan objek yang akan kita misalkan menjadi variabel tersebut adalah volume. Karena di sini kan volume berarti volume satu botol kecil kita misalkan dengan X. Nah, ingat ya, variabelnya itu terserah kalian mau ambil apa. Di sini saya ambil X, Y, Z. Oke, kita lanjut. Volume satu botol sedangnya itu dengan Y. Kemudian volume satu botol besarnya itu dengan Z. Nah, langkah selanjutnya kalau sudah kita lakukan permisalan objek tersebut, kemudian kita tentukan model matematikanya. Jadi model matematika untuk permasalahan tersebut adalah, kita lihat di sini. Kita tahu botol kecil tadi kan X, botol sedang itu Y, dan botol besar itu Z. Berarti 2 botol kecil berarti 2X ditambah 3Y itu sama dengan 3450. Kemudian 3 botol kecil dan 4 botol besar sama dengan 7800, berarti
3X ditambah 4Z sama dengan 7.800. Kemudian 2 botol sedang dan 3 botol besar, berarti 2Y ditambah 3Z itu sama dengan 6.000. Nah, ini kita misalkan dengan persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Oke. Ini tadi model matematikanya. Kalau kita lihat dari persamaan 1 dan dari persamaan 1, 2, dan 3, semua variabelnya beda ya. Persamaan 1 XY, persamaan 2 X dan Z, dan persamaan 3 itu adalah Y dengan Z. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada persamaan Y memiliki variabel yang sama. Maka langkah selanjutnya kita akan menentukan dua persamaan itu dengan variabel yang sama. Jadi, terserah kalian mau ambil variabel apa yang samanya. Nah, di sini misalkan saya mau mengambil variabel Y dengan Z. Jadi kalau kita lihat Y dengan Z, nah persamaan 3 itu kan sudah Y dengan Z, berarti ini sudah 1. Nah, untuk satu persamaannya saya ambil dari persamaan 1 dengan 2. Nah, kita lihat berarti di sini nanti saya akan menghilangkan yang X, maka di sini akan menyisakan Y dengan Z kan. Oke, kita langsung saja. Maka kalimatnya itu adalah eliminasikan X dari persamaan 1 dan 2. Oke, kita tahu persamaan satunya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 3.450. Kemudian persamaan 2-nya adalah 3X ditambah 4Z sama dengan 7.800. Nah, karena kita mau menghilangkan yang X, maka yang atas kita kalikan 3, ini ya. Kemudian yang bawah kita kalikan 2. Maka 2X dikali 3 itu adalah 6X, 3Y dikali 3 itu 9Y, 3.450 dikali 3 itu adalah 10.350. 3X dikali 2, 6X, 4Z dikali 2 itu 8Z, 7.800 dikali 2 itu adalah 15.600. Nah, kita mau menghilangkan ini berarti di sini tandanya dikurang. Berarti 6X dikurang 6X itu 0. Kita lihat di sini jadi 9Y dikurang 0. Ingat di sini Y-nya bernilai 0 ya. Ingat ya, bukan dikurang Z. Kalau dikurang Z ini dia tidak sejenis. Berarti 9Y dikurang 0 itu adalah 9Y, kemudian ini Z. Berarti di sini untuk yang atas itu Z-nya bernilai 0. Jadi 0 dikurang 8Z itu adalah negatif 8Z. Sama dengan 10.350 dikurang 15.600 adalah negatif 5.250. Oke, ini kita misalkan dengan persamaan 4. Nah, kita lihat di sini ini variabelnya sudah YZ, berarti dia sudah punya temannya di sini. Ini kan, ini YZ, ini YZ. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghilangkan satu variabel dari persamaan 3 dengan 4. Terserah kalian mau menghilangkan variabel apa. Di sini saya mengeliminasikan variabel Y dari persamaan 3 dan 4. Saya akan menghilangkan Y ini ya. Maka kita lihat persamaan 3-nya adalah 2Y ditambah 3Z sama dengan 6.000. Kemudian persamaan keempatnya adalah 9Y dikurang 8Z sama dengan negatif 5.250. Kita lakukan dengan cara yang sama, berarti ini dikali 9, yang bawah dikali dengan 2, maka hasilnya 18Y ditambah 27Z sama dengan 54.000. Kemudian yang bawahnya 18Y dikurang 16Z sama dengan negatif 10.500. Oke, kita kurangkan. Jadi di sini 27Z dikurang 16Z. Jadi 27Z ditambahkan, negatif dikali negatif itu positif. Jadi ini 43Z sama dengan 54.000 ditambah, kenapa ingat ya, negatif dikali negatif itu adalah positif. Jadi 54.000 ditambah 10.500 adalah 64.500. Maka Z-nya itu adalah 1.500. Kita sudah dapat Z-nya. Jadi Z-nya adalah 1.500. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari variabel lain.
dengan cara mensubstitusikan variabel yang sudah didapat ke persamaan lain. Jadi di sini saya mensubstitusikan Z sama dengan 1500 tersebut ke persamaan 3. Berarti di sini saya akan mencari Y. Berarti 2Y ditambah 3 dikali 1500, kan 3 kali Z sama dengan 6000. Maka 2Y ditambah 4500 sama dengan 6000. Jadi 2Y sama dengan 1500, maka Y-nya itu adalah 750. Langkah selanjutnya kita lihat di sini kita sudah dapat variabel Y dan variabel Z. Berarti yang kurangnya tinggal variabel X. Maka di sini kita substitusikan, terserah, boleh kalian ambil Z, kita substitusikan ke persamaan 2, atau boleh juga kita ambil Y, kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Yang penting tujuannya kita mau mencari X ya. Oke, di sini saya ambil persamaan 1. Jadi 2X ditambah 3 dikali 750 sama dengan 3450. Maka 2X sama dengan 1200. Maka X-nya itu adalah 600. Jadi volume botol kecil itu adalah 600 ml. Kemudian botol sedang dan adalah 750 ml dan botol besarnya adalah 1500 ml. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini kita lihat, kita tentukan objeknya. Berarti di sini objeknya itu adalah usia Anita, usia Doni, dan usia Priska. Maka yang kita misalkan itu adalah usia Anita, kita misalkan dengan A. Kemudian usia Doni kita misalkan dengan B, dan usia Priska itu dengan C. Ini usia mereka sekarang ya. Nah, langkah selanjutnya kita buat ke dalam model matematika. Maka model matematikanya itu kita lihat di sini. Ini kan 2 tahun yang akan datang. Berarti kalau 2 tahun yang akan datang, umur sekarang ditambah dengan 2. Jumlah usia Anita, Doni, dan Priska. Ingat ya, jumlah berarti A ditambah 2 ditambah dengan usia Doni ditambah 2 ditambah dengan usia Priska ditambah 2. Ingat di sini kenapa ditambah dengan 2? Karena keterangan di sini 2 tahun yang akan datang. Nah, ini sama dengan 39 tahun. Jadi jumlah umur mereka 2 tahun yang akan datang itu adalah 39 tahun. Oke, maka di sini itu sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah dengan 2 tambah 2 tambah 2 berarti 6. Maka jadinya A ditambah B ditambah C itu sama dengan 39 dikurang 6 itu adalah 33. Ini kita misalkan dengan persamaan pertama. Oke, kita ke kalimat berikutnya. Ini kalian harus urutkan sesuai soal ya. Nah, kalimat berikutnya. Sekarang usia Anita 4 tahun kurang dari usia Doni. Berarti usia Anita sekarang kan A. Kemudian 4 tahun kurang dari usia Doni. Jadi B dikurang dengan 4. Maka di sini jadinya A dikurang B sama dengan negatif 4. Persamaan kedua. Oke. Kemudian kita lihat kalimat berikutnya, jumlah usia Doni dan usia Priska 25 tahun. Jadinya B ditambah C itu sama dengan 25. Kita misal dengan persamaan ketiga. Oke, kita langsung. Ini model matematika tadi. Nah, kita selesaikan ya. Oke, di sini saya ambil eliminasikan A dari persamaan 1 dan 2. Berarti kalau kalau misalkan saya mau mengeliminasikan yang A, berarti di sini nanti variabel yang tersisa itu adalah B dengan C. Nanti dia bakal sama dengan persamaan 3 ya variabelnya. Oke, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Karena di sini koefisiennya sudah sama, berarti bisa kita operasikan langsung. Di sini dikurang A dikurang A0, B dikurang negatif B, berarti B ditambah B. Maka di sini jadinya 2B. Kemudian C dikurang 0 itu adalah C
sama dengan 33 dikurang negatif 4. Berarti 33 ditambah 4 jadinya 37. Kita misalkan dengan persamaan 4. Sekarang kita lihat, sudah ada dua persamaan yang memiliki variabel yang sama, yaitu persamaan 3 dan persamaan 4, yaitu variabelnya sama-sama B dan C. Nah, langkah selanjutnya saya akan mengeliminasikan yang C dari persamaan 3 dan 4. Maka kita tahu persamaan 3 itu B ditambah C sama dengan 25. Persamaan 4 itu adalah 2B ditambah C sama dengan 37. Saya mau mengeliminasikan yang C. Nah, berarti di sini bisa langsung kan? Kita operasikan langsung, di sini dikurang. B dikurang 2B itu adalah negatif B, C dikurang C adalah 0, 25 dikurang 37 itu adalah negatif 12. Maka B-nya itu sama dengan 12. Oke, kita sudah dapat satu variabel, tinggal dua variabel lagi yang mau kita cari. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan variabel yang sudah dapat ke persamaan lain. Jadi di sini saya ambil persamaan 2. Jadi kita lihat persamaan 2. Mensubstitusikan B berarti kita akan mendapatkan nilai variabel A. Oke, jadi A dikurang 12 sama dengan negatif 4. Maka A-nya itu adalah 8 negatif 4 ditambah 12 ya. Kita sudah dapat nilai A-nya. Nilai A sudah dapat, kemudian nilai B juga sudah dapat, berarti tinggal satu variabel lagi yaitu C. Nah, untuk menentukan nilai C terserah kalian mau mensubstitusikan B persamaan lain. Oke, di sini saya mengambil persamaan 3, berarti kita akan mendapatkan nilai C. Jadi 12 ditambah C sama dengan 25. Maka C-nya itu sama dengan 25 dikurang 12. Maka C-nya itu adalah 13. Jadi semua variabelnya sudah kita dapatkan nilainya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan tahun lahirnya. Berarti kita tahu usia si Anita sekarang adalah 8 tahun. Kemudian Doni sekarang 12 tahun. Kemudian usia Priska sekarang adalah 13 tahun. Nah, yang ditanyakan adalah tahun lahir kan? Maka tahun lahir mereka adalah Anita itu 2020 dikurang 8 jadinya 2012. Kemudian kalau Doni 2020 dikurang 12 sama dengan 2008. Dan Priska 2020 dikurang 13 maka dia lahir di tahun 2007.